Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama dengan saya, Beatus Sitompul, dalam saluran iringan belajar organ gereja ataupun keyboard yang biasa kita gunakan dalam mengiringi nyanyian-nyanyian gerejawi. Kali ini topik kita adalah membahas sebuah alat yang namanya foot pedal ataupun foot controller ataupun volume controller. Kalau saya lebih suka menggunakan istilah namanya adalah volume control karena saya gunakan untuk mengatur volume dari keyboard yang kita sedang bunyikan. Nah, sebenarnya fungsi alat ini cukup banyak ya, tergantung keyboardnya barangkali. Kalau misalnya di keyboard ini seri PSR S ya, fungsinya adalah untuk mengatur volume, sustain, sostenuto, soft, glide, portamento, pitch bend ya, bisa kita atur ya. Fungsi yang sangat kita gunakan dalam peribadatan menurut saya adalah fungsi volume, dan tujuan video ini memang untuk uh, menyampaikan kepada kita bahwa betapa pentingnya penggunaan alat ini dalam mengiringi nyanyian gerejawi. Kenapa begitu penting? Karena yang pertama adalah karena dalam partitur-partitur nyanyian gerejawi, partitur iringan nyanyian gerejawi, yang paling terutama adalah yang ini, buku logu, saudara dan teman-teman sekalian. Di sini terdapat banyak tanda-tanda yang berkaitan dengan keras lembutnya suara yang dihasilkan. Ada tanda piano, mezzo piano, forte, fortissimo, tanda crescendo, decrescendo, dan sebagainya. Ya, tentu kalau kita mau mengiringi dengan sebaik-baiknya, maka kita coba untuk mengikuti apa yang dituliskan dalam partitur tersebut. Tetapi saudara dan teman-teman sekalian, tanpa disertai pun partitur itu dengan tanda-tanda keras lembutnya iringan, maka kita sebenarnya bisa dengan sendirinya mencoba membuat pada bagian tertentu itu iringannya lebih kuat ataupun lebih keras, dan pada bagian lain iringannya bisa menjadi lebih lembut. Ya, saudara dan teman-teman sekalian, mari kita lihat juga contohnya. Ya, di sini ada dua colokan foot pedal 1 dan foot pedal 2. Maka boleh dipilih mau ke satu atau mau ke dua, tidak apa-apa. Tapi biasanya saya langsung colokkan ke bagian 2 itu untuk mengingatkan bahwa biasanya kalau misalnya ada satu foot pedalnya, biasanya itu hanya untuk sustain. Kalau dua bisa diatur untuk seperti yang sudah kita katakan tadi. Saya colokkan saja langsung ke bagian yang kedua. Baik, untuk mengaturnya mari kita lihat ya. Mari kita masuk ke function. Setelah function ya, kita lihat ada di sana beberapa menu ya. Masuk kita ke controller. Nah, di bagian controller itu kita lihat foot pedal ya, ada di sana 1, 2, dan 3. 1 itu apa mau kita pilih? Kan tadi ada dua colokan foot pedalnya. Saya masukkan tadi ke bagian yang kedua. Maka yang nomor 2 inilah akan kita atur. Yang mau kita fungsikan adalah bukan sustain, bukan sustain atau bukan soft, tapi adalah volume. Maka pilih volume. Lalu atur pedal polarity. Ya, kita atur yang pedal 2 tadi. Jadi kalau di plusnya ke atas ya, kalau digerakkan foot control maka dia gini, maka dia akan semakin kuat. Sekian saja pengaturannya. Langsung kita tes suaranya, akan kedengaran itu. Coba kita tes suaranya. Lembut, ditekan, jadi semakin kuat, semakin kuat. Panas, semakin kuat. Pada partitur misalnya buku logu nomor 115 dengan judul Dung Sonang Rohaku, di sana ada terdapat tulisan tanda P, mezzo forte, crescendo, mezzo forte tadi, apa namanya, crescendo, dan decrescendo. Maka itu coba kita mainkan sesuai dengan apa yang tertulis dalam partitur. Maka nanti akan kedengaran suaranya lebih lembut, lebih pelan, makin lama makin kuat, dan keras. Itu dikontrol dengan menggunakan kaki.
Teknik pengontrolannya ada dua, yaitu ya ditekan makin kuat, diundur begini ya makin lemah. Tapi bisa juga sebaliknya. Ya, pengaturannya ada di sini. Di sini ada titik positif dan negatifnya, bisa kita atur sendiri. Ya, di sini ada kebetulan saya ambil dari logo nomor 115 yang berjudul Dung Sonang Rohaku. Maka coba kita lihat contoh penggunaannya. Dikuatkan, dikeraskan, crescendo decrescendo akan kedengaran di sini. Ya, barangkali rekamannya tidak begitu jernih karena dia direkam langsung dari mikrofon begini. Baik, saudara teman sekalian, mari kita lihat dulu penggunaan keras lembutnya dengan menggunakan pedal volume. Oke. Crescendo. Forte. Piano. Crescendo. Basso forte. Forte. Itu satu, teman-teman sekalian. Yang kedua, kalau misalnya kita mengiringi eh, chord paduan suara. Paduan suara kan misalnya dalam paduan suara gerejawi, ya ibarat sayur tanpa garam itu kalau misalnya keras lembutnya chord itu tidak nyata, tidak kedengaran. Maka ketika paduan suara lembut, sebaiknya kita mengiringinya dengan lembut. Ketika paduan suara dikuatkan, ya tergantung dirijennya dan tergantung juga tanda-tanda yang telah digariskan, maka kita pun harus mengikuti itu. Itulah yang kedua. Baik, saudara dan teman sekalian, yang ketiga, misalnya kalau dalam sebuah peribadatan itu terdapat dua kelompok nyanyian, ya, kelompok solis dan kelompok bersama, ataupun kelompok kur yang rame, ataupun kelompok umat, ataupun kelompok jemaat. Maka ketika kita mengiringi solis itu, ya suaranya harus tentu lebih lembut. Ketika kita sudah mengiringi nyanyian yang sudah ramai, ya nyanyian umat, maka suaranya bisa menjadi lebih kuat kita buat. Maka itu dikontrol dengan kaki. Amat repot rasanya kalau kita menggunakan kontrol dari tangan kiri. Padahal kita contohnya mau memainkan lagu itu dengan ya sempurna dalam arti terdiri dari sopran, alto, tenor, dan bass. Maka saudara dan teman-teman sekalian, dengan ini sangat saya sarankan untuk menggunakan foot controller ataupun pedal volume seperti yang kita bahas ini. Untuk solis tadi saya katakan ya tentu lebih lembut. Ya untuk yang ramai maka kita mainkan dengan suara yang lebih kuat. Misalnya dalam dialog, nyanyian yang bersifat dialog. Ya, ya kita contohkan saja contohnya di sini nyanyian yang bersifat dialog tersebut. Misalnya pada bagian pembukaan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Misalnya dinyanyikan oleh pimpinan atau dinyanyikan oleh imam. Maka kita ya menarik nada dasarnya, membuat nada dasarnya. Maka akan diikuti oleh pemimpin tersebut dalam nama Bapa. Itu tidak perlu kita iringi. Biarkan saja kalau karena ada aturan kalau imam mengumandangkan nyanyiannya secara sendiri dengan lantang, saya kira tidak perlu kita iringi. Biarlah lantang suaranya kedengaran. Nanti pada bagian umat, kita iringi dengan bunyi yang lebih kuat. Maka misalnya kita ulangi. Kita cukup hanya menarik nada dasarnya saja.
dengan lembut. Maka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita kuatkan. Begitu saudara dan teman-teman sekalian, salah satunya. Misalnya di bagian dua permohonan. Dua permohonan kan ditarik oleh solis. Ya. Bisa kita ringi. Ketika umat mau masuk, maka kita kuatkan. Atau misalnya, kami mohon ya Tuhan, ditarik oleh organis. Kami mohon ya Tuhan, dikuatkan. Atau yang barangkali juga adalah bagian doksologi. Dengan perantaraan Kristus, itu kan kita cukup menarik nada dasarnya. Akan foot control akan diturunkan volumenya. Maka imam dengan perantaraan Kristus dan bersama Dia dan seterusnya, kini dan sepanjang segala masa. Dan kalau misalnya dilanjutkan dengan Bapa kami, maka akan dimulai oleh imam tentunya. Misalnya, atas petunjuk, maka ditarik oleh organ duluan. Atas petunjuk penyelamat kita, dan seterusnya, maka beranilah kita berdoa. Maka tarik. Dan seterusnya. Baik, sekian pembahasan kita, saudara dan teman-teman sekalian. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih dan shalom.